salah pilih meski cuma beberapa detik, tapi nyesalnya bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun. Beda dengan Ganjar yang tidak meminta dia didukung, tapi yakin dulu baru dukung. Beda dengan yang lain yang sebenarnya tidak layak tapi berharap bahkan setengah memaksa. Bahkan ada yang sangat tidak layak tapi merasa bisa membuat perubahan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Setelah Anies, sekarang giliran Ganjar yang memberikan kuliah kebangsaan di FISIP UI Senin kemarin. Ada banyak hal yang menarik yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Salah satu mahasiswa FISIP UI bertanya pada Ganjar soal statusnya yang sering disebut sebagai petugas partai. Dia tanya Ganjar, apakah Ganjar memposisikan diri sebagai petugas partai atau petugas rakyat? Dia kecewa karena saat mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, Megawati menyebut Ganjar sebagai kader dan petugas partai. Kalau Ganjar jadi presiden nanti, apakah akan tetap pakai jargon "tuanku adalah rakyat, gubernur hanya mandat", atau malah akan menjadi boneka Megawati? Disinilah bedanya Ganjar dengan Anies. Kalian semua paham Anies kalau menjawab sesuatu harus muter-muter dulu sampai kepala pusing. Ganjar menjawab dengan cara bertanya, apakah mahasiswa itu mengikuti rekam jejak dia semasa jadi gubernur Jawa Tengah? Mahasiswa itu menjawab iya. Lalu Ganjar bertanya lagi, seperti apa kepemimpinan dirinya saat menjabat sebagai gubernur? Dia bilang tidak usah takut apakah dia akan jadi petugas partai atau tidak. Ada perbedaan antara seorang politikus saat menjabat dan yang tidak menjabat. Saat tidak menjabat, maka dia disebut sebagai petugas partai. Tapi, jika dia menjabat atau memimpin pemerintahan, dia tidak lagi berstatus sebagai petugas partai, tapi sebagai petugas rakyat. Ganjar mengajak peserta untuk merenungkan apakah semasa dia jadi gubernur, dia pernah membuat kebijakan yang berpihak pada partai? Satu masalah selesai. Ganjar juga bicara soal tenaga kerja asing atau TKA yang membanjiri Indonesia dan dianggap merebut lapangan kerja dari orang-orang lokal. Saat masih jadi gubernur, Ganjar dapat banyak protes dari masyarakat. Mereka minta Ganjar usir TKA itu. Ganjar menjawab singkat, bisa saja besok TKA itu diusir, tapi masalahnya bisa enggak kita menggantikan mereka? Sebenarnya ini masalah yang terus digoreng dan tidak selesai-selesai. Saya ambil satu contoh. Ini bukan membela, tapi kita ambil contoh sesuai jawaban Ganjar. Contohnya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebentar lagi bakal operasional. Ada berita bahwa PT Kereta Cepat akan mendatangkan 852 TKA asal Cina untuk operator dan maintenance. Mereka punya sertifikat resmi karena tidak bisa sembarang orang melakukannya. Berita ginian, kalian pasti tahulah banyak yang menggoreng dan memprovokasi. Kenapa Cina lagi, Cina lagi? Coba pikirkan lagi. Kalau TKA itu tidak didatangkan atau diusir, siapa yang mau mengoperasikan kereta dan maintenance? Kalaupun ada, apakah tenaga kerja lokal bisa? Teknologi ini masih baru dan pertama kalinya di Indonesia. Apakah mereka bisa menggantikan TKA luar yang sudah ahli dan ada lisensi? Ngomong sih enak, usir-usir. Tapi berani nggak mereka naik kereta cepat tapi dikemudikan oleh orang yang nggak punya pengalaman? Pasti mereka bakal takut juga. Padahal semua itu ada tujuan, yaitu transfer teknologi dan skill. Sudah disiapkan 1096 tenaga kerja Indonesia untuk belajar dari TKA, sehingga di masa depan mereka bisa mengoperasikan dan melakukan perawatan sendiri. Di masa depan, mau bangun jalur kereta cepat, sudah bisa bangun sendiri karena sudah tahu teknologinya. Coba mereka disuruh lobangi terowongan jalur MRT pakai bor besar. Apakah mereka bisa? Nggak bisa. Karena belum pernah. Mereka ribut-ribut banyak investor Cina kelola nikel di Indonesia. Masalahnya,
Masalahnya mereka yang teriak-teriak ini punya teknologi sendiri untuk mengolah nikel. Apakah mereka tahu cara bikin smelter nikel? Nggak bisa. Mereka ini pinternya cuma bikin ribut. Mereka tidak berkontribusi untuk negara, tapi menyumbang keributan. Inovasi dan teknologi apa yang sudah mereka sumbangkan untuk negara ini? Teriak-teriak usir TKA, tapi skill mereka aja jeblok. Tidak mampu, tapi masih berani protes. Selain itu, Ganjar juga bicara satu hal yang cukup penting. Dia bilang masyarakat harus memastikan dan cari tahu terlebih dahulu sebelum memilih sosok pemimpin di Pilpres. Ini mirip dengan apa yang sering dikatakan Jokowi. Jangan salah pilih pemimpin. Pikirkan baik-baik sebelum memilih. Jangan kayak beli kucing dalam karung. Ganjar bahkan minta peserta kuliah kebangsaan untuk jangan tergesa-gesa memilih dia. Tidak harus pilih dia. Cek dulu. Pastikan dulu yakin dengan dia baru dipilih. Ganjar minta semua orang melihat rekam jejak. Dia seolah mau menantang semua orang untuk mengorek rekam jejak dan prestasinya. Dia tidak takut ditantang adu gagasan. Dia tidak takut kalau masyarakat tidak memilih dia. Hanya orang berprestasi yang berani meminta orang untuk mengecek dan yakin 100% dulu sebelum memilih dia. Kalau yang tidak punya prestasi pasti akan memaksa orang cepat-cepat milih dia. Kadang mereka jualan janji bombastis supaya masyarakat ngiler dan mabuk kepayang. Mereka takut kehilangan suara rakyat. Apapun dilakukan demi menang dan berkuasa. Saya teringat dengan capres sebelah di acara hari ulang tahun ke-45 FKPPI. Dia bilang dia tidak minta dukungan mereka, tapi dalam hati berharap didukung. Ujung-ujungnya dia bilang anak purnawirawan seharusnya mendukung dia. Kalau tidak mendukung, kebangetan. Mungkin dia mau bercanda, tapi rasanya aneh. Urusan dukung-mendukung itu hak pribadi. Tidak boleh ada pemaksaan karena itu menyangkut hati nurani dan masa depan bangsa. Salah pilih meski cuma beberapa detik, tapi nyesalnya bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun. Beda dengan Ganjar yang tidak meminta dia didukung, tapi yakin dulu baru dukung. Beda dengan yang lain yang sebenarnya tidak layak tapi berharap bahkan setengah memaksa. Bahkan ada yang sangat tidak layak tapi merasa bisa membuat perubahan. Oke, Anies sudah, Ganjar sudah, tinggal Prabowo yang belum kasih kuliah kebangsaan. Semoga saja Prabowo hadir, karena kalau tidak bakal ditertawakan. Tapi masalahnya, kalau Prabowo datang, pasti bakalan lucu, karena udah ada bayangan Prabowo bakal bicara apa di sana. Janji-janji dan program ilusi yang dipaksa jadi kelihatan normal dan mungkin. Paling jelas itu nanti saat debat Capres-Cawapres. Bisa dibandingkan. Siapa yang logis, siapa yang halu, dan siapa yang ngawur kayak orang baru bangun tidur. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.